Apa hubungan informatika dengan pelajaran atau bidang lain? Nah, dalam era industrialisasi 4.0 ini ditandai dengan semakin banyak sistem yang terkomputerisasi atau penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Kita misalnya kalian ya, daftar sekolah itu sudah terkomputerisasi, tersentral ya. Ada pendaftaran yang dilakukan secara online. Nanti kalian akan melihat nama kalian akan bisa naik, bisa turun berdasarkan peserta didik yang mendaftar di sekolah. Ya, bisa-bisa kalian di nomor terakhir terus terlempar. Ya, artinya sudah tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena dibandingkan misalnya sistem zonasi ya antara rumah kalian dengan jarak rumah peserta didik lain. Nah, sistem ini terjadi secara otomatis. Juga kita melihat misalnya pabrik mobil. Wow, ada tangan-tangan robot yang besar gitu ya, yang akan merakit dari nol sampai mobil itu berjalan ya, itu dilakukan oleh robot. Ya, manusia hanya bagian-bagian kecil saja adjustment di finishing ya, atau yang tidak efektif kalau dilakukan robot baru dilakukan dengan tangan manusia secara langsung. Ya, kita pengiriman barang, kalau kita lihat di gudangnya Amazon, wah semuanya sudah dilakukan secara otomatis. Nah, bahkan sekarang manusia sudah bisa membuat humanoid ya, mesin atau biasa kita sebut robot yang bisa berpikir bahkan berperilaku seperti manusia. Bahkan sudah ada robot namanya Sophie, itu sudah memiliki kewarganegaraan. Nah, itu artinya kita sudah tidak bisa lagi terlepas dengan komputer. Ya, jadi ilmu informatika ini semakin lama semakin kita butuhkan. Ya, kalau kalian nyari alamat, ya apa yang akan dilakukan? Minta Sherlock. Jadi Google Map ya itu akan memandu kita dari mulai tempat kita berdiri sampai kita ke alamat tujuan. Nah, itu gambaran betapa pentingnya ya informatika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semua yang Pak Alit sampaikan tadi adalah produk dari informatika. Nah, inti dari informatika atau karakter dari informatika adalah berpikir terstruktur dan logis, ya, matematis. Nah, jadi runtut, jelas itu adalah karakter dari informatika. Jadi yang dilakukan oleh ahli informatika yang pertama adalah melihat fenomena atau hal yang mau diselesaikan itu apa ya, kemudian memodelkan secara matematis. Nah, model matematika ini adalah abstraksi dari apa yang akan dilakukan oleh komputer ya. Setelah kita memodelkan, kita akan membuat flowchart, diagram alir ya, mekanisme kerja yang kita inginkan ya. Setelah kita sudah membuat itu, kita juga sudah membuat algoritma matematisnya ya, maka pemikiran kita ya, solusi kita terhadap permasalahan yang ingin kita selesaikan itu ditulis dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah kayak translator dari bahasa yang kita pahami ya, menjadi bahasa yang dipahami oleh komputer. Nah, ada berbagai macam bahasa pemrograman ya, dan kalian bisa memilih salah satu yang paling enak menurut kalian. Nah, kita biasa mengenalnya dengan istilah coding ya. Jadi kita mengkodekan ya solusi-solusi kita terhadap permasalahan sehari-hari yang kita sudah bikin flowchartnya ya menjadi
bahasa yang dipahami komputer. Jadi kita berposisi sebagai brainware ya. Jadi ada brainware, ada software, software adalah perangkat lunaknya, ada hardware adalah perangkat kerasnya ya, termasuk CPU, prosesor dan lain-lain itu hardware. Jadi eh, kita masih ada peran sekarang, dan entah ini kabar baik atau kabar buruk, peran kita sebagai brainware ini juga lambat laun mulai digantikan oleh komputer itu sendiri ya. Ada namanya kecerdasan buatan. Bahkan kesadaran buatan ini kecerdasan buatan ini sudah mengarah pada kesadaran buatan, dan ini sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa komputer ini bisa berperilaku seperti manusia, berpikir seperti manusia yang juga memiliki perasaan. Bedanya, komputer bisa mengolah data yang sangat besar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan kecenderungannya semakin lama semakin tinggi. Nah, inilah kenapa informatika menjadi ilmu yang sangat penting ya, untuk kemajuan peradaban manusia. Ya, dari masalah kecil-kecil, mulai dulu pertama kali Pak Ali mengenal informatika itu masalah ngetik surat ya, yang biasanya sekali ngetik hanya dapat satu, paling karbon kopinya. Nah, ini sekali ngetik bisa ngeprint banyak. Nah, itu adalah manfaat awal yang Pak Ali rasakan dulu ya. Kemudian Pak Ali merasakan bahwa mengirim surat, nah bisa langsung, nah menelpon juga akhirnya lebih murah, bahkan video sekarang juga bisa disampaikan dengan lebih mudah. Nah, jadi pada intinya peningkatan teknologi informatika sangat pesat ya. Jadi jangan sampai kita tidak memahami ya, paling tidak mengerti lah ya, terlibat sedikit dalam informatika ya, paling tidak tahu gitu aja ya. Oke, sekian dulu.